Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, pertemuan yang kemarin kita sudah membahas masalah masyarakat Mekah sebelum Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nanti kalian bisa absen di akhir pembelajaran. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dalam pertemuan ini sudah dijelaskan bahwa hari ini, siang ini kita akan mempelajari mengenai misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Dalam pertemuan kali ini, adapun sub-sub yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama mengenai permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW, prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW, yang ketiga respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad, yang keempat tantangan dan rintangan dakwah Nabi Muhammad, yang kelima adalah modal kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Yang pertama yaitu mengenai permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ibu mau tanya, Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul, diangkat menjadi seorang Nabi itu di usia berapa ya? Betul sekali, di usia 40 tahun. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriyah, yaitu 610 Masehi. Dan di usianya yang 40 tahun, ketika dia sedang berkhalwat, sedang berada di Gua Hiro, dia mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam kalimat pertama yaitu Iqra, Nabi diutus untuk membaca. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini biasanya disebut sebagai awal mula turunnya ayat Al-Quran di muka bumi ini, atau biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Ya, betul. Kemudian setelah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Nanti kalian bisa baca sendiri di RKS-nya masing-masing ya. Yang intinya dalam Quran surat Al-Mudassir ini berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk melakukan atau untuk menyiarkan ajaran agama Islam, atau biasa disebut dengan dakwah. Betul. Pada mulanya Rasul melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada periode awal, yang menerima dakwah Nabi Muhammad adalah berasal dari keluarga dan kerabat. Bahkan ada budaknya yang masuk juga. Di antaranya orang-orang yang masuk Islam pertama. Yang pertama ada istri Nabi, yaitu Ibu Khadijah. Kedua ada sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga sahabat sekaligus keponakan, ada Ali bin Abi Thalib. Dan ada budak Nabi juga yang bernama Zaid bin Harisah sebagai orang-orang yang masuk Islam pertama. Beliau juga mendakwahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib dan Abu Lahab. Tapi kedua pamannya itu tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun di antara sikap antara Abu Lahab dan Abu Thalib itu memiliki dua sikap yang berbeda. Abu Thalib meskipun dia tidak mau masuk Islam, tapi dia tetap mendukung dakwah Nabi. Dia bahkan melindungi Nabi dari ancaman. Sedangkan Abu Lahab sudah tidak
mau menerima Islam, malah memberikan ancaman kepada Nabi, bahkan melakukan kekerasan kepada Nabi Muhammad beserta pengikutnya. Setelah itu, 3 tahun setelah dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94, di mana dalam Quran surat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Kemudian yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Selama di Mekah, prioritas dakwah Nabi Muhammad terdapat pada masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Mekah sebelum Islam masuk, di sana itu banyak yang menyembah roh, hewan, matahari, berhala, pokoknya yang menyembah selain Allah. Nah, datangnya Rasulullah yaitu untuk mengajarkan ketauhidan, untuk mengembalikan masyarakat ke jalan yang benar, yaitu ke jalan Allah, yaitu agama Islam. Di mana agama Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan berpedoman pada Al-Qur'an. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Sama seperti tadi, Rasulullah ingin mengajak masyarakat Mekah pada saat itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Masyarakat Mekah sebelum Islam hadir itu sangat percaya kalau tidak ada hari kiamat. Mereka menganggap bahwa manusia yang sudah menjadi tulang belulang itu hancur dan tidak akan kembali. Di sini Rasulullah datang untuk meluruskan kembali mereka agar mereka dapat percaya dan mengimani bahwa ada hari kiamat. Yang keempat yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah sebelum Islam itu sangat jahil. Jahil di sini bukan berarti tidak bisa menciptakan apa-apa. Jahil di sini yaitu karena sikapnya. Masyarakat Mekah suka main judi, khamar, main wanita. Itu sebelum Islam datang ya. Dan yang lebih parah lagi, wanita itu dianggap aib bagi keluarga. Dan banyak sekali bayi-bayi perempuan itu dibunuh. Yang kelima yaitu mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Kemudian yaitu respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya itu mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga banyak masyarakat yang kemakan oleh isu-isu tersebut dan menimbulkan fitnah kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Hambatan, gangguan, dan ancaman terus berlangsung diterima oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya, hingga akhirnya umat Islam diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk pindah atau hijrah ke Habsyi yang saat ini bernama Ethiopia. Selanjutnya yaitu mengenai tantangan dan rintangan. Dalam dakwanya, Nabi begitu banyak mendapatkan tantangan dan rintangan, khususnya dari kafir Quraisy. Di antara tantangan dan rintangan tersebut yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah juga pengikutnya, bujukan harta, kedudukan, dan wanita yang begitu luar biasa bujukannya, namun Rasulullah tolak. Kemudian mengajak Nabi untuk bertukar sesembah. Jelas Nabi menolak karena Nabi tertanam di dalamnya itu tauhid yang kuat. Kemudian yaitu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Kalian kan tahu Abu Thalib meskipun tidak masuk Islam, tapi beliau orang yang sangat mendukung dan bahkan melindungi Rasulullah dari ancaman-ancaman yang menyerang Rasulullah.
Kemudian ada menghasut masyarakat Mekah supaya menolak agama Islam. Ada pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini sangat luar biasa dampaknya karena pada saat itu umat Islam kesulitan dalam menjual jualannya. Dan pemboikotan ini juga mereka melarang adanya orang menikah dengan orang Islam. Terakhir adalah mempengaruhi pimpinan-pimpinan negara tetangga untuk menolak Islam. Ini bertujuan karena mereka menginginkan akan jalannya dakwah Nabi itu semakin sempit. Dan sebab terakhir materi dakwah Nabi yaitu mengenai modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di kota Makkah. Dalam berdakwahnya, karena Nabi memiliki akhlakul karimah, kesuksesan dalam dakwahnya itu karena perilaku Nabi, diantaranya yaitu sabar, kegigihan dan keuletan, berakidah yang benar dan kuat, kesetaraan derajat, dalam ini menghapus yang namanya perbudakan, dan yang terakhir adalah ada yang namanya akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Untuk selanjutnya kalian bisa isi pilgan dan isi di bawahnya. Nanti bisa dikirim melalui email. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.